Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Aliansa dari jurusan Perbankan Syariah kelas D semester 6 dengan NIM 1714201139. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan tugas UTS dari mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan Undang-Undang Perbankan Syariah dan jelaskan pengertian bank syariah. Dasar hukum perbankan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan ini, bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lain-lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian dasar hukum perbankan yang kedua adalah dasar hukum perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang yang secara spesifik untuk mengatur perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab 1 pasal 1 yang berisi tentang ketentuan umum, undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara bank konvensional beserta jenisnya dengan bank syariah beserta jenisnya pula. Kemudian, dan dengan demikian bank syariah adalah bank atau lembaga keuangan yang implementasinya didasarkan pada prinsip syariah atau hukum Islam. Dan untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan peran Bank Sentral atau Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintah. Bank Sentral itu sendiri dalam definisi sederhana adalah bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk settlement pembayaran antar bank. Adapun perannya terhadap pemerintah adalah yang pertama, yaitu counterpart pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi, penerbitan surat hutang pemerintah, dan penetapan asumsi-asumsi makroekonomi dengan penyusunan APBN. Yang kedua yaitu sebagai pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dapat mewakili pemerintah dalam berhubungan dengan pihak kreditur luar negeri. Yang terakhir, yang keempat, memberikan masukan kepada pemerintah pusat atau daerah dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan nasional maupun daerah. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu paparkan imbasnya virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya bagi perbankan syariah di Indonesia. Memasuki tahun 2020, kondisi ekonomi global semakin bergejolak. Merebaknya wabah virus corona membuat ekonomi kian tertekan. Dampak negatif virus corona diperkirakan membuat pertumbuhan ekonomi global terganggu. Efek negatif ini juga menekankan perekonomian Indonesia, mengingat Tiongkok merupakan mitra ekonomi yang besar. Banyak industri dalam negeri bergantung pada Cina. Imbasnya, terjadi penurunan kinerja sektor pariwisata, sektor perdagangan internasional, dan aliran investasi lainnya. Dampak negatif dari kondisi tersebut turut mempengaruhi kinerja perbankan syariah, termasuk Bank BCA Syariah. Saya mengambil Bank BCA Syariah di sini. Penyaluran pembiayaan di triwulan pertama tahun 2020 mengalami tantangan sangat berat. Dengan kondisi tersebut, bank memperkirakan penyaluran pembiayaan di kuartal pertama tahun ini masih akan lambat. Direktur Utama PT Bank BCA Syariah memperkirakan penyaluran pembiayaan di kuartal 1 akan melambat lebih dalam dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara siklus,
Ia menjelaskan penyaluran pembiayaan di awal tahun memang lambat dibandingkan di kuartal akhir tahun sebelumnya. Virus corona dinilai akan berdampak pada sektor industri pengelolaan yang bergantung pada perdagangan ekspor-impor. Pembiayaan BCA Syariah didominasi segmen komersial dari sektor perdagangan besar dan eceran, serta industri pengelolaan. Sembari menunggu dua sektor ini pulih, BCA Syariah akan mendorong pembiayaan di sektor industri kerajinan, industri hasil bumi, dan juga sektor infrastruktur. Namun, pihak Direktur Utama PT Bank BCA Syariah akan terus berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkualitas secara berkesinambungan dengan komitmen untuk menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bank BCA Syariah optimis untuk dapat meraih pertumbuhan antara 10 hingga 15% di tahun 2020, ucap Direktur Utama PT Bank BCA Syariah. Kemudian yaitu untuk pertanyaan yang terakhir, tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh perbankan syariah dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19 ini, dan bagaimanakah peran dalam sebuah sistem pengawasan perbankan syariah dalam menanggapi masalah ini? Dalam kondisi seperti ini, internetlah sebagai motor penggerak pesatnya teknologi informasi memang hadir sebagai penyelamat kegiatan masyarakat di berbagai kondisi, tak terkecuali untuk urusan perbankan. Saat temu muka harus dibatasi, seorang nasabah tak harus berkecil hati. Sudah banyak aplikasi bank yang siap diakses dari smartphone dan bisa dilakukan dari rumah di masa work from home atau bekerja dalam rumah. Bank Mandi Syariah misalnya. Layanan transaksi seperti pembayaran kewajiban bulanan mencakup tagihan PLN, telepon, uang kuliah, asuransi, BPJS, sampai bayar zakat, infak, sedekah bisa dilakukan melalui mobile banking. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat belanja. Selain bisa top up saldo, terdapat layanan belanja online melalui fitur transfer ke rekening non-BSN atau Bank Syariah Mandiri. Nasabah pun bisa memilih menu pembayaran lalu pilih menu e-commerce dalam platform belanja online. Sehingga dengan ini masyarakat tidak perlu khawatir dengan penyebaran virus corona di luar rumah. Dan dengan demikian, peran sistem pengawasan dalam hal ini adalah untuk menjaga agar tetap terjaga kualitas pelaksanaannya dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan tugas UTS dalam mata kuliah sistem perbankan syariah, sistem pengawasan perbankan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.